Halo semuanya, saya Muhammad Umar Syaika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan strategi dan pembelajaran MIPA yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti MPD. Adapun hal-hal yang ingin saya bahas dalam video ini antara lain yang pertama, alasan saya mengapa tertarik mempelajari MIPA. Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran MIPA. Dan selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran MIPA. Dan yang terakhir, berikan salah satu contoh penerapan metode tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai videonya. Alasan saya tertarik mempelajari MIPA. Yang pertama, bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional loh. Sudah banyak ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional atau bahasa dunia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Collins pada tahun 2005, Collins telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia atau bahasa internasional. Ini dilihat dari segi sejarahnya. Selain itu, bukti bahwa bahasa Indonesia sudah atau sangat potensial untuk menjadi bahasa dunia adalah bahasa Indonesia telah ditetapkan menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam, dan juga bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya populer di dalam negeri atau di Indonesia saja loh, melainkan juga sudah populer di mancanegara sana, seperti contohnya tadi Vietnam dan Australia. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki atau menjadi bahasa internasional atau bahasa dunia. Menurut Kemenlu RI, setidaknya ada 52 negara asing yang sudah membuka program studi bahasa Indonesia di negaranya. Antara lain contohnya seperti ada tadi Vietnam, Australia, kemudian Jepang, Korea, hingga Suriname juga. Menteri Kemendikbud juga pernah menargetkan, Menteri Kemendikbud itu Nadiem Makarim ya teman-teman, pernah menargetkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Selain itu, Kemendikbud juga pernah menargetkan pada tahun 2045 nanti bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Sampai saat ini, PBB memiliki 6 bahasa resmi. Di antaranya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Ya, baru 5. Satu lagi, Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Begitu teman-teman. Lantas, akankah bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi PBB ke-7 atau bahasa resmi PBB selanjutnya? Alasan kedua, mengapa saya tertarik mempelajari MIPA, yaitu ingin memperkenalkan Indonesia ke dunia luar atau mancanegara. Keberagaman suku dan budaya, juga kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sayang rasanya jika hanya dinikmati atau diketahui oleh bangsa sendiri saja. Ada banyak sekali destinasi wisata yang menarik, yang kemudian digandrungi oleh turis mancanegara. Hal ini merupakan salah satu peluang untuk memperkenalkan budaya yang kita miliki, teman-teman.
Dengan memperkenalkan budaya yang kita miliki, turis tentu akan tertarik, dan hal ini akan berdampak baik bagi sektor pariwisata dan mendongkrak perekonomian negara kita, teman-teman. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran MIPA adalah tujuan pembelajarannya. Ya, pastikan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas sebelum memulai pelajaran MIPA itu sendiri, teman-teman. Tujuan ini dapat berkaitan dengan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran MIPA yaitu materi pembelajarannya dan juga kurikulumnya. Pilihlah kurikulum juga materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pembelajarnya itu, teman-teman. Pastikan juga untuk mengadaptasi materi pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan latar belakang juga kebutuhan si pembelajar MIPA itu. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan yaitu metode pembelajaran. Usahakanlah menggunakan metode pembelajaran yang efektif, seperti pembelajaran melalui permainan ya, atau juga bisa dengan diskusi kelompok atau apalah itu yang lain sekiranya efektif. Yang terakhir atau keempat yaitu latihan dan umpan baliknya. Berikanlah latihan atau umpan balik yang cukup kepada pembelajar ya, teman-teman. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesianya. Umpan balik atau latihan dapat berupa koreksi maupun saran untuk perbaikan ke depannya, dan juga bisa digunakan latihan dengan cara tutor sebaya. Biarkanlah si pembelajar tersebut saling mengoreksi dengan pembelajar lainnya agar terciptanya sebuah komunikasi yang mengasah kemampuan berbicara pembelajar tersebut, teman-teman. Metode tata bahasa terjemahan. Dalam metode ini, tidak menekankan pada pemahaman keterampilan menyimak dan berbicara. Karena fokus dari metode ini adalah penerjemahan teks kalimat, tata bahasa, dan memperbanyak kosakata. Metode berbasis teks digunakan karena manusia hidup tentu tidak terlepas dari teks. Teks tidak hanya diartikan sebagai tulisan tertulis. Teks juga merupakan suatu kesatuan bahasa yang lengkap secara sosial dan kontekstual dalam bentuk tulisan maupun lisan. Metode respon fisik total berfokus pada pengembangan kemampuan pemahaman. Sebelum diajarkan, berfokus pada sebuah gerakan dalam mengajar bahasa asing, atau kadang disebut sebagai pendekatan. Metode langsung. Metode ini memprioritaskan keterampilan berbicara, namun tidak juga menyampingkan keterampilan lainnya, seperti keterampilan menulis, menyimak, dan lain-lain. Metode diam. Arti diam dalam pembelajaran ini adalah guru cenderung sedikit berbicara dan memberikan ruang pada siswanya untuk melakukan interpretasi kognitif terhadap sebuah topik pembelajaran. Jadi,
Contohnya itu, yang pertama, guru mengambil sebuah buku. Pada kali ini saya mengambil sebuah buku berwarna kuning. Kemudian saya mengatakan, buku ini berwarna kuning. Lalu saya mengganti buku lainnya yang berbeda warnanya. Dan saya menyebutkan kembali warna buku tersebut. Kali ini saya menunjukkan buku berwarna hitam. Kemudian guru, atau dalam kali ini saya berkata, buku ini berwarna hitam. Selanjutnya guru mengambil lagi buku dengan warna yang berbeda. Tapi pada kesempatan kali ini guru tidak memberitahu warnanya, warna buku tersebut atau buku ini. Guru hanya memberikan sinyal kepada peserta didiknya untuk menebak buku ini warnanya apa begitu. Dalam kesempatan kali ini saya hanya menunjukkan buku, kemudian memancing siswa untuk menebak atau berkata, buku ini berwarna apa begitu. Kemudian contohnya siswa akan menjawab tanpa saya beritahu, buku ini berwarna hijau. Seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih penerapan atau contoh metode diam ya teman-teman.